Di sini saya akan menjelaskan proses dan implementasi efektif. Manajemen strategis merupakan pendekatan terstruktur yang diadopsi organisasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah guna mencapai tujuan jangka panjang mereka secara efektif. Ini mencakup serangkaian aktivitas terintegrasi yang saling mendukung. Menurut Samuel C. Sirto dan J. Paul Peter pada tahun 1991, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi efektif untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, manajemen strategis adalah proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan strategi, melaksanakan tindakan, dan memastikan semua aktivitas saling mendukung. Menurut Serto dan Peter, manajemen strategis mencakup keputusan dan tindakan penting yang membentuk strategi organisasi agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya adalah komponen inti dalam proses manajemen strategis. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu menetapkan visi, misi, dan juga tujuan. Di tahap awal ini kita tentukan dulu kemana arah organisasi akan berjalan. Apa visi jangka panjangnya, apa misinya, dan apa tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ini penting karena semua strategi yang dibentuk nantinya harus mengarah ke tujuan ini. Kemudian yang kedua, pengamatan lingkungan. Setelah itu, kita juga perlu membaca peta, artinya kita menganalisis kondisi eksternal maupun internal. Apa saja peluang yang bisa kita manfaatkan, apa ancaman yang harus diwaspadai. Lingkungan ini bisa berupa kondisi pasar, persaingan teknologi, hingga regulasi. Selanjutnya yang ketiga, perumusan strategi. Nah, setelah tahu kondisi lingkungan, kita masuk ke tahap penyusunan strategi. Strategi ini sendiri harus relevan dengan situasi yang ada. Misalnya, jika kita melihat tren digital meningkat, maka strategi harus mengarah ke transformasi digital. Selanjutnya yang keempat, pelaksanaan strategi. Strategi tanpa tindakan itu sangat sia-sia. Jadi di tahap ini kita mulai mengeksekusi strategi yang sudah dibuat. Kita alokasikan sumber daya, baik itu manusia, uang, atau teknologi untuk mewujudkan strategi ke dalam tindakan nyata. Yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Nah, di tahap ini kita harus cek kembali apakah strategi yang dilaksanakan sudah sesuai target. Kalau emang belum dan masih banyak yang melesat, kita harus sesuaikan. Ini adalah proses pemantauan dan perbaikan. Selanjutnya, aplikasi manajemen strategi dalam bisnis. Lalu bagaimana penerapan manajemen strategi dalam bisnis? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kunci suatu keberhasilan bisnis yaitu dengan strategi yang baik. Nah, perusahaan bisa beradaptasi dengan perubahan, menciptakan inovasi secara berkelanjutan, dan akhirnya bisa memperoleh pertumbuhan dan keuntungan. Jadi saat sebuah bisnis menerapkan manajemen strategi yang secara efektif, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan pasar dan juga lebih jeli dalam melihat peluang-peluang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nantinya akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, yaitu membangun keunggulan kompetitif. Ada beberapa keuntungan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan harga, yaitu menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, kualitas dan desain superior, yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi dan desain yang menarik. Yang ketiga, responsibilitas pelanggan superior, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, inovasi konsisten, yaitu terus-menerus memperkenalkan produk atau layanan yang baru. Yang kelima, pengenalan merek dan reputasi, yaitu membangun citra merek yang kuat dan positif. Keunggulan kompetitif ini memungkinkan organisasi mengungguli pesaing. Ini adalah posisi yang menguntungkan dalam lingkungan bisnis, dan perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, 3 model keunggulan kompetitif. Yang pertama, operational excellence, yaitu menciptakan efisiensi dan biaya rendah. Yang kedua, product leadership, yaitu fokus pada inovasi dan produk unik. Yang ketiga, customer intimacy, yaitu membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Model-model ini membantu perusahaan menentukan fokus utama. Mereka dapat membangun keunggulan di pasar, dan strategi yang tepat mendukung pertumbuhan dan profitabilitas. 3 strategi umum dalam manajemen strategi. Yang pertama, produk leadership.
Produk leadership adalah fokus pada pengembangan produk inovatif dan unik yang dapat membedakan diri dari kompetitor, investasi besar pada penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk yang mutakhir dan berkualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah menjadi pimpinan pasar melalui inovasi produk dan teknologi. Perusahaan yang menggunakan strategi ini harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk inovatif dan memiliki R&D yang kuat. Yang kedua, operational excellence. Operational excellence adalah fokus pada menciptakan efisiensi operasional dan mengurangi biaya untuk meningkatkan produktivitas, opsionalisasi rantai pasokan dan proses internal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Tujuannya adalah menjadi yang paling efisien dan efektif dalam industri. Perusahaan yang menggunakan strategi ini harus memiliki kemampuan untuk mengelola proses internal dengan baik dan memiliki sistem manajemen yang efektif. Yang ketiga, customer intimacy. Customer intimacy adalah fokus pada membangun hubungan kuat dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, menyesuaikan produk atau layanan untuk pelanggan. Tujuan utamanya adalah membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang menggunakan strategi ini harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memiliki tim pelanggan yang baik. Oke, pada slide ini kita akan membahas 10 formulasi penting dalam manajemen strategis yang dapat dijadikan panduan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan meraih kesuksesan jangka panjang. Yang pertama, yaitu ada perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas agar seluruh tim memiliki arah yang sama. Kedua, strategi yang dibuat sebaiknya sederhana dan terfokus, sehingga mudah dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Untuk yang ketiga, yaitu sangat penting untuk fokus pada segmen pasar yang menguntungkan, agar sumber daya yang dimiliki dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, rencana pemasaran perlu dikembangkan secara matang untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Manajemen tenaga kerja yang efektif juga tidak kalah penting, karena kinerja tim yang optimal akan mendukung pencapaian target. Selain itu, perusahaan harus selalu memantau catatan keuangan dengan cermat dan mengelola arus kas dengan bijak untuk menghindari pemborosan. Perlu diingat juga, pertumbuhan yang terlalu cepat justru bisa menjadi resiko, sehingga menjaga pertumbuhan yang stabil adalah kunci. Memahami setiap fase bisnis sangat membantu perusahaan dalam mengambil langkah yang tepat di setiap tahap perkembangannya. Terakhir, perencanaan ke depan sangat diperlukan agar perusahaan siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Dengan mengikuti 10 formulasi ini, perusahaan dapat lebih terarah dalam menjalankan strategi dan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa manajemen strategis merupakan kunci utama untuk memastikan keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. Dengan memahami proses inti manajemen strategis, menerapkan strategi yang tepat, serta membangun keunggulan kompetitif, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang yang ada. Pendekatan yang terencana dan adaptif memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan meskipun menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah. Jadi, manajemen strategis bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar menjadi fondasi penting dalam membawa perusahaan menuju masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.